Oke, kali ini saya akan mempresentasikan ujian praktik saya pada domain Natural Language Processing atau NLP. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Stephen Tekedopa dari kelas Jatayu dengan NIM 20021110638. Saya mengambil judul yaitu Twitter Emotion Detection Classification Using Algorithm Supervised Learning dengan menggunakan metode Naive Bayes. Oke, kali ini ada beberapa project cycle dari NLP yang telah kita ketahui, yaitu yang pertama itu data acquisition, text processing, filtering, kemudian stemming, dan feature engineering, kemudian modeling, supervised learning yang kita gunakan, kemudian model evaluation. Nah, di sini ada beberapa tahapan dari presentasi ini, yaitu NLP. Yang pertama kita akan menjelaskan latar belakang dari NLP tersendiri, kemudian mengimport dataset yang akan kita gunakan, kemudian preprocessing data, kemudian yang keempat itu ekstraksi fitur, dan kemudian yang kelima itu model yang digunakan, yang akan digunakan, kemudian yang keenam itu model evaluasi dari model yang kita gunakan, kemudian yang terakhir itu kesimpulan dari model tersebut. Latar belakang. NLP sendiri adalah bidang dalam ilmu komputer dan kecerdasan buatan yang berfokus pada pengolahan bahasa alami manusia. NLP sendiri mencakup berbagai teknik dan algoritma untuk memungkinkan mesin untuk memahami, menganalisis, dan memproduksi bahasa manusia secara efektif. Tujuan utama dari NLP sendiri ya adalah yaitu untuk memungkinkan mesin untuk memahami dan memproses bahasa manusia yang kompleks sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti chatbot yang kita ketahui yaitu ChatGPT, kemudian penerjemahan bahasa yang kita ketahui yaitu Google Translate, dan kemudian analisis sentimen yang kita ketahui yaitu beberapa analisis sentimen positif dan negatif dari dataset yang kita gunakan yaitu Twitter dataset sendiri. Dan kemudian pengenalan suara. Jadi kita lanjut pada dataset yang digunakan, yaitu dataset yang digunakan di sini saya mengambil Twitter Emotion Dataset yang telah disediakan oleh Coach yang di mana dataset sendiri ini memiliki 5 kelas emosi. Yang pertama kelas cinta atau love, kelas marah atau angry, kelas sedih, kemudian kelas happy gembira, dan kemudian kelas scary atau takut. Nah, kita masuk pada tahapan pre-processing data. Oke, kita masuk dalam demo codingan ini. Nah, kita masuk pada eh, mohon maaf sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengimport beberapa library dari eh, Pandas, kemudian NumPy, Matplotlib, dan PyPlot. Dan tidak lupa kita juga mengambil import pickle. Oke, kita masuk pada tahapan data acquisition, di mana dalam dataset ini kita terlebih dahulu harus mengimport dataset yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Seperti dataset yang saya ambil yaitu Twitter Emotion Dataset. Nah, selanjutnya saya melihat beberapa label dengan menggunakan data head dan kemudian data info. Kita masuk pada text processing. Dalam tahapan ini sebelum itu kita gunakan case folding eh, dengan mengimport RE yaitu untuk membuat fungsi langkah case folding. Sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa case folding adalah salah satu teknik dalam word normalization yang dilakukan dengan mengubah semua huruf dalam kata menjadi huruf kecil atau huruf besar. Kemudian kita masuk dalam word normalization, di mana proses ini yaitu mengubah kata dalam suatu teks menjadi bentuk standar atau normal. Dalam konteks NLP sendiri atau Natural Language Processing, word normalization biasanya dilakukan untuk mengurangi variasi dalam representasi kata yang berbeda dan memudahkan pemrosesan teks secara komputasional. Oke, kita masuk dalam tahapan filtering atau stop word uh, removal. Kita lihat sendiri codingan yang saya gunakan seperti ini, dan di sini ada beberapa line yang menggunakan itu 758 uh, line. Kemudian kita akan melihat daftar dari stop word yang disediakan oleh NLTK. Kita bisa di sini ada kata kalimat atau huruf ada, adalah, dan lain-lain. Kemudian kita membuat function atau untuk langkah stop word removal, atau kita akan menghapus beberapa langkah stop word. Kemudian kita masuk pada tahapan raw sample, di mana kita melihat beberapa sampel data dari
raw data, cache folding, dan stop removal. Nah, kita bisa lihat di sini. Dari sekian banyak thread, contohnya kalimat seperti dari sekian banyak thread yang aku baca thread ini, dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada tahapan stemming. Eh, kita bisa lihat di sini ada beberapa function untuk langkah stemming dalam bahasa Indonesia. Ini, dan kita terlebih dulu melihat beberapa raw sampel yang telah di stemmingkan. Kemudian kita masuk dalam text processing pipeline. Nah, kita lihat di sini fungsi tersebut untuk menggabungkan seluruh langkah text processing. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa label yang digunakan, yang digabungkan, dan juga tweet pada data set yang digunakan. Kemudian kita masuk pada tahapan ekstraksi fitur atau feature extraction, di mana feature engineering, di mana kita akan memisahkan kolom fitur dan target. Eh, mohon maaf, ini kolom tweet dan kolom kolom tweet dan kolom label. Oke, kita lihat di sini bisa dilihat bahwa saya memanggil data X, yang di mana data tersebut melambangkan data tweet yang dihasilkan dari data tersebut, dan kemudian data Y dari label tersebut. Kita masuk dalam fitur extraction, yaitu back of words and ng-gram, yang di mana proses ini mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode BOW. Kemudian kita akan memanggil sklearn feature extraction text import count vectorizer, yang di mana kita bisa lihat di sini ada beberapa count atau hasil dari vectorizer. Kemudian kita akan melihat jumlah dari fitur tersebut, yang di mana kita akan memprint atau kita memanggil fitur pada len tersebut, yang bisa dilihat ada 19.269 fitur atau jumlah fitur. Kemudian kita akan melihat beberapa fitur apa saja yang ada dalam dataset tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa semua dan lain-lain. Kita juga melihat jumlah fitur data yang siap untuk dimasukkan dalam proses pemodelan atau machine learning. Dan kita akan memanggil data bow dan lain-lain. Dan kita bisa lihat di sini kita memanggil pickle down. Dan kemudian kita masuk pada tahapan berikutnya, yaitu vector extraction TF, IDF, and nggraph. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini agak panjang, tidak cukup untuk waktu yang dipresentasikan. Kalian bisa lihat sendiri dari codingan yang saya buat, yang akan saya upload tentunya. Oke, kita masuk pada tahapan model yang digunakan. Nah, ini dia model machine learning yang kita gunakan. Nah, mohon maaf, ini ada salah penulisan. Oh, Naive Bayes. Modeling atau machine learning yang kita gunakan pada model kali ini yaitu model Naive Bayes, yang merupakan salah satu uh, algoritma supervised learning yang akan kita gunakan pada data uji dan data latih ini, yang kemudian kita akan menyimpan model yang telah dilatih. Oke, kita akan melatih beberapa X-train, X-test, dan juga Y-train dan Y-testing. Oke, kita akan men-train test split dari dataset tersebut. Kita bisa melihat proses modeling prediction yang telah dibuat kali ini. Oke, kita lanjut pada model evaluation atau performa model yang dihasilkan dari evaluasi training dan testing dataset tersebut. Oke, kita lihat di sini kita terlebih dahulu menghitung jumlah data yang berhasil diprediksi model dan jumlah data yang salah diprediksi. Kita lihat di sini ada jumlah data yang benar diprediksi, yaitu 538 data yang diprediksikan menjadi benar, dan juga jumlah prediksi salah, yaitu 343 jumlah dataset yang salah diprediksi. Dan kita bisa lihat di sini ada akurasi yang dihasilkan dari pengujian tersebut, dari prediksi tersebut, di mana akurasi yang dihasilkan yaitu 61% pengujian
kali ini. Ini bisa dibilang eh, akurasi yang sangat rendah. Namun pada kali ini saya mencoba menggunakan Navy Bayes untuk melihat pengujian akurasi menggunakan metode eh, supervised learning dari Navy Bayes tersebut. Oke, kita masuk pada conversion matrix yang dihasilkan dan kemudian classification report atau precision recall V1 score dan support. Nah, kita bisa lihat di sini pada kelas Anger atau Mara, precision yang dihasilkan yaitu 0,56 dan recall yang dihasilkan itu 0,91 dan F1 score yang dihasilkan itu 0,70 dan support yang dihasilkan dari kelas Anger tersebut yaitu 212 support. Dan kita bisa lihat di sini ada kelas-kelas lainnya tentunya seperti fear, happy, love, and sadness. Kita lihat di sini ada akurasi yang sebelumnya kita katakan yaitu akurasi pada dataset yang telah diuji dan ditrainingkan yaitu kita mendapati bahwa akurasi tersebut yaitu 0,61 atau 61% akurasi yang dihasilkan dari dataset yang ditrainingkan tersebut. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini cross validation. Nah, kita lihat ada akurasi setiap split. Nah, kita bisa lihat di sini ada 0,58 dan 0,61, 0,62, 0,58, 0,62, dan seterusnya. Dengan rata-rata akurasi yang dihasilkan pada cross validation yaitu 0,60% atau 60% cross validation yang dihasilkan. Oke, kita telah melihat demo dari codingan ini yaitu kita mengambil apa classification emotion detection uh, dataset using algorithm machine learning. Oke, kita masuk pada tahapan kita masuk pada tahapan kesimpulan di mana dari hasil yang telah kita buat dan data training yang telah kita gunakan yaitu machine learning dengan metode Naive Bayes dapat disimpulkan bahwa metode ini mampu memberikan akurasi yang lumayan dan cukup baik dalam mengklasifikasi emosi pada data uji tersebut. Dalam pengujian yang dihasilkan, metode machine learning yaitu Naive Bayes tersebut mampu memberikan akurasi sebesar 61% dengan jumlah prediction benar yaitu 538 data dan jumlah prediksi salah yaitu 343 data set yang diprediksikan menjadi salah. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya katakan. Terima kasih dan selamat malam.